Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Tawaf. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis dalam bab Surah Al-Lahab dan Surah Al-Ikhlas dengan subbab materi Surah Al-Ikhlas. Adik-adik Sobat Tawaf, Al-Quran adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi dasar dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Al-Quran berisi banyak sekali surah dengan jumlah 114 surah. Nah, salah satu surah yang ada di Al-Quran adalah Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini berisikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah adik-adik Sobat Tawaf sudah hafal dengan Surah Al-Ikhlas? Yuk, tanpa berlama-lama, kita belajar tentang Surah Al-Ikhlas bersama-sama pada video pembelajaran berikut ini. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah pendek yang terdiri dari 4 ayat. Surah ini adalah surah ke-112 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah ini turun di Mekah dan disebut sebagai surah Makkiyah. Apakah adik-adik sudah tahu bagaimana lafal dari surah Al-Ikhlas? Yuk kita bersama-sama belajar membaca lafal dari surah Al-Ikhlas. Kalian simak dan tirukan dengan baik ya adik-adik. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah adik-adik, setelah kita belajar membaca surah Al-Ikhlas, sekarang kita belajar arti per kata dari lafal surah Al-Ikhlas. Kalian simak dengan baik juga ya. Qul, katakanlah. Huwa, dialah. Allahu, Allah. Ahadun, yang Maha Esa. As-Samadu, tempat meminta atau tempat bergantung. Lam yalid, tidak beranak. Wa, dan. Lam yulad, tidak diperanakkan. Lam yakun, tidak ada sesuatu. Lahu, dengan dia. Kufuwan, setara. Ahadun, satu. Al-Ikhlas sendiri artinya tulus atau memurnikan. Dan surah Al-Ikhlas ini berisikan tentang keesaan Allah. Maksudnya adalah Allah Tuhan yang Maha Esa. Adik-adik, apakah kalian tahu apa itu Esa? Ya, Esa artinya satu atau tunggal, sehingga tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah adalah Tuhan yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua, sehingga Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun ataupun makhluk apapun. Selain itu, kita juga hanya boleh menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menyembah ataupun meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita telah melakukan suatu perbuatan yang disebut sebagai syirik.
Syirik adalah perbuatan dosa besar yang mana pelakunya disebut sebagai musyrik. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, maka ia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan syirik ya adik-adik. Nah, itulah tadi materi tentang surah Al-Ikhlas. Adik-adik Sobat Tawaf, jangan lupa untuk membaca, menghafalkan, dan mengamalkan surah Al-Ikhlas pada kehidupan kalian sehari-hari ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Tawaf. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.